Jiraya itu memang saat ini nih akan jadi ancaman untuk burung-burung yang ada di Indonesia. Dibilang volumenya tipis, enggak kok, nggak lip sync. Kencang sekali, kayak siapa yang kencang di Indonesia ya? Mungkin itu realita Pak. Ya, nggak ada yang jago main burung, nggak ada yang bisa ngobrol sama burung. Bagus ya. Mungkin sekarang menjadi barometernya perburungan Indonesia, di mana orang bisa menang di SMM itu priority tinggi. Nah, saya kerjakan juga SMM sampai dengan saat ini. Oh, dari awal SMM. Ya. Artinya sudah hampir 5 tahun ya? Ya, nggak tahu sudah berapa ribu. Bospren Luxury ini berjalan di berbagai bidang ya kan? Nggak di burung aja? Oh, di sangkar burung sama ikan koi import dari Jepang. Jadi sangkar burung dulu, habis itu after COVID mulai ke ikan koi. Hari apa ini, Jar? Hari apa ini? Hari apa ini? Gua kalah sama netizennya banyak. Tapi ini tos-tosan. Tos. Masih bisa juara satu kan? Sih, mudah-mudahan rezeki Tapi Mas ya. Kemarin sudah juara di Lampung Gubernur Cup. Ya. Bisa disebut kuda hitam karena salah satu burung yang tidak dijagokan ya kan? Ya. Itu bisa diceritakan nggak respon seorang Om Waki owner Bospren ketika burungnya tidak dijagokan atau bahkan disepelekan lah ketika menang di kelas utama? Menang ya alhamdulillah ya, biasa aja gitu. Maksudnya kita memang datang ke sana untuk menang. Saya rasa Jiraya itu memang saat ini nih akan jadi ancaman untuk burung-burung yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian orang ngelihat Jiraya mainnya tidak ada tembakan seperti burung-burung yang lain gitu. Tapi ini harus mulai bisa menerima ada burung yang ngebawa lagunya seperti pentet. Oke, nggak ada berhentinya ya? Ya, nggak ada berhenti. Tukar-tukar gonta-ganti lagunya cepat. Ini mulai harus bisa menerima, baik itu netizen ataupun peserta ataupun mungkin sekarang yang lebih paham itu juri-juri. So far sih juri yang sudah melihat Jiraya dari saya take over itu baru SMM 1-2 kali pada saat itu di Jogja, habis itu SMR dan SMR lagi di Lampung. Next kita akan datang ke SMM lagi. Nah, setelah SMM kita akan ke Prasasti, setelah itu ke PBI. Ya, mungkin final PBI. PBI kan bicara raja ya? Katanya kan pengen suka dari zaman dulu irama lagu nomor 1 gitu kan. Nah, nanti kita akan ke Piala Raja. Mungkin main di kelas utama langsung. Kelas utama? Yo iya dong. Jiraya? Iya. Ya, kelas utama. Saya tidak bilang Jiraya itu hebat, saya tidak bilang Jiraya itu powernya mengalahkan siapa, tidak. Tapi kelebihan Jiraya adalah gonta-ganti lagunya ini. Dibilang volumenya tipis, enggak kok, nggak lip sync. Kencang sekali, kayak siapa yang kencang di Indonesia ya? Mungkin punya Pak Priyo dulu, siapa namanya? Ohara, enggak gitu. Tapi sudah cukup. Ya, di juri, di telinga juri, di penonton, di pinggir itu sudah cukup terdengar gitu. Tapi keistimewaannya dia itu gonta-ganti lagunya itu. Ya, juri mungkin ngeliatin pentet ada di kelas murai. Mungkin itu keistimewaan yang selama ini ditemukan oleh juri baru SMM sama SMR nih.
Masalah kemarin burung itu juara tapi banyak netizen yang tidak setuju. Itulah namanya hoki ya Mas. Hoki, dan saya pribadi saya tetap tidur enak. Saya tidak ada rasa malu, apapun tidak ada. Mungkin seandainya saya berbuat curang, saya akan malu. Tapi insya Allah ini halal, gitu ya. Terus ya pemain, penonton dewasa ini harus bisa membedakan penjurian. Penjurian sekarang ini berbeda-beda. Blok Timur, SMR, SMM, dan lain-lain itu memakai sistem blok kacamata kuda. Ngerti nggak sistem blok kacamata kuda? Jadi juri di blok itu, di 6 burung itu selama hanya 2 menit. Cuma 2 menit loh. Ya, dia menilai hanya 6 ekor selama 2 menit dan dia mencari terbaik di blok itu. Lalu setelah 2 menit dia baru geser ke sebelah. 2 menit dia geser ke sebelah. Beda seperti netizen yang melihat video yang katanya VAR atau apapun di YouTube, fokus selama 10 menit di situ melihat, nggak gitu. Ya, jadi sistem blok kacamata kuda itu juri hanya 2 menit di satu blok baru bisa pindah. Nanti di 2 menit setelah 8 menit, baru di 2 menit terakhir mereka punya waktu 2 menit sedikit sekali untuk membanding-bandingkan catatan mereka tadi di blok A, B, C, D. Yang terbaik mereka adu di penilaian banding-banding. Nah, jadi saya rasa sekarang akan banyak kejutan-kejutan di setiap lomba apabila menggunakan sistem blok kacamata kuda ini. Ya, saya bilang kacamata kuda karena nggak bisa lihat. Juri 2 menit itu dia hanya boleh melihat 6 burung, tidak boleh melihat kiri kanan lagi. Ya, dari menit 1 sampai dengan menit 8 itu saya berharap netizen, saya berharap pemain-pemain baru mengerti sistem itu. Ini khususnya IO yang memakai sistem blok kacamata kuda. Tapi ada IO seperti Masterpiece, mereka tidak memakai sistem itu. Seperti Raja, mereka tidak memakai sistem itu. Jadi, kalau kita datang ke suatu lomba, ke suatu IO, kita pahami dulu pakemnya seperti apa. Itu. Jadi, yaitu selama ada di sistem blok kacamata kuda akan banyak kejutan. Tidak selalu burung yang nembak-nembak itu bisa juara. Burung yang kerja 4 menit awal bisa juara. Gitu. Ya, burung yang kerja setengah ke belakang bisa juara. Enggak bisa. Gitu. Jadi kita harus melihat per 2 menit dan di 2 menit terakhir baru disitulah kita bisa membanding-bandingkan. Gitu. Artinya burung durasi diuntungkan dong di sistem blok ini. Ya. Saya kan baru main lagi sekarang. Ya. Sebelum saya main, kurang lebih mungkin 2-3 bulan saya pelajari. Saya mau main kemana ini? Saya mau main ke IO Timur atau IO Barat? Akhirnya saya putuskan saya pengen main fokus ke IO Timur. Kenapa IO Timur? Karena di sana lebih banyak burung-burung top yang jadi sorotan tahun. Seperti ada Avatar di sana, ada Escobar, ada Sapu Jagat, ada Rampes, ada SE. Saya pengen ada di kalangan itu, gantangan yang ada burung-burung itu. Jadi saya harus cari burung seperti apa. Akhirnya saya pelajari sebelum saya memulai membeli, saya pelajari sistem penilaian CEO tersebut. Ternyata kalau sistem blok kacamata kuda, kita harus mencari burung durasi kerja. Karena apa? Setiap juri masuk 2 menit, burung ini harus lagi kerja. Juri ini pergi masuk baru, burung ini masih kerja. Sampai ke 4 juri, burung ini masih kerja. Nggak perlu, saya rasa tidak perlu burung yang dahsyat habis nembak, ngukluk, beset, ngukluk, nembak. Dalam 2 menit burung dahsyat itu paling nembak 2 kali atau 1 kali hebatnya. Selebihnya ngukluknya berapa bisa semenit habis buat ngukluk dan beset itu. Itu kalau pendapat saya. Jadi kenapa bisa secepat ini mendapatkan juara? Saya rasa burung yang saya turunkan sudah pas dengan sistem blok kacamata kuda yang ada sekarang ya. Ya,
Kenapa saya tidak bawa burung saya ke blok barat? Karena saya rasa belum pas burung saya ke situ. Karena ya pas-pas aja sih yang namanya burung ya kalau kerja. Tapi belum ketemu timing yang pas karena eventnya IO Blok Timur ini nih ada terus nih. Ya. Gitu. Jadi saya harus mengisi terus ke situ. Jadi nggak belum punya waktu burung saya untuk ke barat. Gitu. Ya kalau peralatan penari lomba pasti di setiap pemain itu berbeda-beda ya. Ya, tapi pandangan, cara itu berbeda-beda. Nah, yang penting ya konsisten aja. Yang paling penting itu adalah konsisten. Misalnya kita jemur burung di pagi hari ini jam 8 dan itu pun seterusnya jam 8. Tapi kita juga harus lagi ya. Yang penting konsisten aja. Tapi bagaimana cara kita sebagai pemain ya itu semua terserah. Semua kita bisa melihat dari karakter si burung itu tentu berbeda-beda. Artinya sebelum Bos Pren comeback, bahasanya kan waktu itu ketika dapat hat-trick di SMM itu ada bahasa Bos Pren comeback. Ya. Itu studi bandingnya hanya 2-3 bulan. Iya. Ya. Oke. Kalau gitu kita flashback ya. Ketika bahasa comeback ini kan dulu pernah bermain berarti. Oh iya. Ini saya baru dapat info bahwa seorang Om Waki ini dulu pemain kenari, sempat jadi manajer, artinya timnya dari internalnya Pak Shenroni. Iya. Itu bisa diceritakan nggak? Ya itu zamannya ABG dulu ya, tahun 2012 sampai ke 2016 kalau nggak salah ya. Gitu ya. Dulu kan saya ya main kenari, terus ketemu sama Pak Sin. Ayo Ki, kamu pegang manajemen tim burung saya. Pada saat itu kan lagi heboh ya, perang antara Pak Sin sama Shenroni. Pak Fitri. Ya. Nah, ya dari situ sih mulai. Jadi banyak kenal orang, teman-teman pemain-pemain lama tuh pasti tahu saya gitu. Karena dulu kan sistemnya karena peperangan itu mereka nggak bisa beli semua burung. Jadi kedua bos ini dulu minjem-minjem burung jatuhnya. Jadi saya lah yang penyambung lidah. Wah ada murai nih di Jawa Timur, di Gresik lagi bagus. Saya call, boleh nggak burungnya kita pakai buat ngejar poin SF saat itu. Gitu. Nah itu sih. Mungkin ya dikenal sama pemain di situ. Artinya Om Waki sudah main di era itu yang bisa dibilang pemain yang saat itu yang masih bertahan di era modern sekarang, lomba-lomba sekarang itu nggak banyak kan? Atau masih banyak? Masih banyak. Oh. Masih banyak. Ya. Karena gini ya, kalau saya lihat sih namanya penghobi, dia itu ada masa mereka lagi on, ada masa mereka lagi down. Nah, nanti ketika mereka on lagi, mulai santai lagi, down itu bukan berarti kehabisan uang, tidak. Ada pekerjaan, ada bisnis baru, ada kesibukan baru. Nah mereka biasanya tinggalkan dulu itu dunia hobi, baik itu hobi ikan, hobi burung, hobi apapun itu, ayam. Nanti ketika mereka sudah mulai santai, apalagi sudah mulai menua, mereka akan kembali pasti. Itu. Jadi saya rasa nih semua nanti akan ketemu lagi di lapangan sama teman-teman lama. Gitu. Ketika stop main burung itu, artinya bisa dibilang pensiun waktu itu. Itu Om Waki masih ada kaitan dengan dunia burung atau memang off sama sekali? Ya. Waktu saya dulu masih ikut Shenroni itu kan saya masih kerja kantoran pada saat itu. Terus di tahun 2016-2017 saya putuskan untuk berhenti kerja kantor untuk menjadi pengusaha. Usahanya adalah sangkar burung. Saya memproduksi sangkar burung. Nah, sangkar burung yang saya produksi pada saat itu adalah merek Raja dengan Pak Priyo Sutrisno dari Bandung. Nah, jadi tuh awal tuh dulu saya bikin sangkar untuk Pak Priyo. Bukan hanya murai berarti waktu itu ya? Iya, waktu itu ada murai, ada lovebird, ada sangkar kotak, kan? Lovebird yang dulu duri-duri yang heboh itu, Spike. Nah, itu ciptaan saya. Pertama di Indonesia itu Pertama di Indonesia. Kaki karet sekarang dipakai di sangkar murai itu ciptaan Bos Pren Team. Klem-kleman mulai ada di sangkar Indonesia itu dari Bos Pren Team. Dekal ada di sangkar Indonesia itu dari kami yang menciptakan. Bukan saya aja, tim saya lah. Saya punya tim pada saat itu, ada Diki, Ompu gitu. Jadi kita menciptakan bareng-bareng. Banyak perubahan besar dari inovasi kami
Nah, tapi sekarang akhirnya kan menjadi inspirasi untuk teman-teman UKM yang lain. Akhirnya perekonomian juga terangkat kan, itu. Nah, jadi 2017 saya mulai produksi untuk Raja, juga mulai setahun kemudian saya produksi juga untuk BNR pada saat itu, Orik Jaya, habis itu untuk apa namanya? Panglima Pak Sopyan, Raja Wali, gitu. Nah, after COVID, mulai terbentuklah SMM. Komunitas ya, pada saat itu terbentuk SMM. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Koko Andrisi, Pak Jayadi. Nah, saya kerjakan juga SMM sampai dengan saat ini. Oh, dari awal SMM? Ya. Artinya sudah hampir 5 tahun ya? Ya, nggak tahu sudah berapa ribu. Oh. Itu, tapi ya stabil, sangat stabil SMM sampai dengan saat ini. Akhirnya tercipta lagi Prasasti, Haji Wiwi juga, alhamdulillah proyeknya jatuh ke tangan kita. Itu, habis itu sekarang ini Masterpiece juga kita. MBB yang terbaru, MBB, ya alhamdulillah juga kita. Gitu, tapi untuk menjaga eksklusivitas, saya bilang ke tim saya di pabrik, di mana-mana supaya tidak perlu kita posting pada saat produksi apapun. Jadi tidak banyak yang tahu sebenarnya kalau ini semua kita yang melakukan. Karena yang sudah disebutkan tadi dari IO besar, dari komunitas besar pun itu salah 10 yang terbesar di Indonesia, bahkan yaitu yang sudah terbesar di Indonesia, yang ditangani oleh Bos Pren Team ya. Ya, dulu seperti Ebot juga pernah, pada saat Ebot dulu masih produksi sangkar juga kita pernah kerjasama, sudah semua. Insya Allah nih besok Mahadewi juga kita. Itu ada triknya nggak untuk apa bahasanya ya, memenangkan tender atau vendor itu? Alhamdulillah sih selama ini kami tidak pernah mengajukan mengajukan tender ya, mengajukan biar kami yang bikin tidak pernah. Alhamdulillah ada dari pihak IO yang menghubungi saya. Emang gitu. Dari di reach out atau dari kawan ke kawan? Ya, biasa dari kawan, dari mulut ke mulut. Kalau mau bikin produk yang banyak ya, produk yang banyak dan continue, itu banyak yang menyarankan ke Bos Pren. Itu marketing paling murah kan? Iya, paling murah. Iya. Ya sebenarnya banyak lah. Ya teman-teman lah yang bantu, teman-teman yang advocate ke para pemilik-pemilik IO, ke para petinggi-petinggi IO untuk memakai Bos Pren. Oke, ini menarik. Tapi Om Waki sendiri, ingat nggak dulu yang ngajak pertama kali berkecimpung di dunia burung ini siapa? Tahun berapa bisa diceritakan? Dulu saya tuh tinggal di Selipi, Jakarta Barat. Dari SD saya pindah ke Jakarta. Saya sebenarnya lahir di Jakarta, orang tua saya, ibu saya orang Betawi, bapak saya orang Aceh. Setelah lahir saya dibawa ke Aceh, besar sampai dengan SMP kelas 3. Pindah ke Jakarta di tahun 2001. Ya, 2001 pindah ke Jakarta, balik ke rumah di Selipi. Nah, disitulah saya berteman dengan Nendra. Haji Nendra. Ya, itu dekat rumah, kita satu sekolah, kita satu inilah. Saya paling sering tidur di rumahnya dia gitu. Nah, itu di tahun berapa, sorry? 2001 ya, sampai saya mulai pergi gitu ya, udah mulai kerja. 2010 saya udah jarang ke tempat Nendra karena sudah tinggal di Bali, tinggal di Surabaya, di Jambi, berarti itu megang Dunhill kan. Gitu. Nah, intinya main burung mulai starting saya sama Nendra itu tahun 2004-2005. Main di awal kita main itu di lapangan Patra Tanjung Duren, main kenari tuh 2004. Kenari ya? Kenari. Dulu Nendra main anis, main murai, ya saya ikut dia, jadi timnya dia gitu. Maksudnya tim sukses, kita support dia lah gitu. Nah di situ mulai. Jadi sudah ngerti burung itu dari tahun 2004-2005 gitu. Lawas banget berarti ya Om Waki ya? Enggak lah, ada yang lebih lawas. Yang lawas yang dari tahun 80-an juga banyak. Ya kan? Gitu. Cuman kan tetap kita harus hormat kepada para senior kan. Oke.
Nah, untuk bangun bisnis Sangkar yang tadi, karena itu kan besar sekali kan, karena yang dipegang proyeknya SMM, terus EO besar di Indonesia dan lain-lain. Itu modalnya bangun bisnis itu berapa Om Dun? Atau range-nya aja deh. 50 juta kayaknya. 50 juta? Oh iya ya. Dulu jatuh bangun sih ya, walaupun langsung pada saat itu sebenarnya sebelum sama Om Priyo di tahun 2012 sampai dengan 2016 saya sudah sering bolak-balik Jepara untuk bikin sangkar ukir pesanan teman-teman. Ukir Jepara ya. Dulu tuh yang range harga 10 juta, 15 juta satu sangkar. Ukir premium Indonesia yang hampir menyamai sangkar cukoknya, sangkar cukoknya China itu. Nah, terus karena saya udah sering bolak-balik, mungkin Om Priyo lihat Om Waki bikin sangkar, iya bisa nggak sup ke saya sangkar nih. Di tahun 2017 tuh saya ingat, mungkin waktu itu juga rekomen dari Panglima tuh Om Priyo supaya pakai Waki gitu. Nah ya udah dari situ 2017 saya akhirnya kita masih kerja sama vendor untuk bikin tebok lovebird. Tebok murai, kita cat, kita kirim. Wah itu jatuh bangunnya juga berat. Nggak selancar itu. Wah iya. Kita kan belum tahu standarnya seperti apa pada saat itu. Bikin 1 bulan untuk 100 tebok. Pada saat kirim 1 truk itu ke Raja, sama Pak Priyo tuh anak buahnya di reject semua ya. Nggak sesuai. Dibalikin semua ya gara-gara ada cat meleleh. Ada luka-luka, ada warna belang, ya saya terima. Ya ini pembelajaran toh. Ya alhamdulillah, ya semuanya lewat lah. Sekarang sudah sampai di saat sekarang ini sudah enak lah. Sudah hampir 10 tahun ya. Ya udah hampir 10, udah ya. 2017 ke 2025 kan. 7 tahun ya. Nah, 8 tahun. 7 tahun. 2020 saya mulai bisnis expand ke bisnis koi. Saya ke Jepang, saya belikan koi masukin ke Indonesia sampai dengan sekarang. Jadi 2 bisnis saya ini yang menghidupi keluarga saya dari bisnis burung dan ikan. Berarti saya adalah orang yang paling bahagia karena orang yang paling bahagia di muka bumi ini yang bisa hidup dari hobi. Ya toh? Iya betul. Ya. Jadi 2 bisnis saya utama ini ya dari hobi saya. Alhamdulillah bisa sampai dari saya lajang bisa sampai nikah. Nikah sampai punya anak saya sampai sekarang 4 tahun. Saya sekarang bisa beli murai gitu. Ya dari murai tinggal pilih ya. Ya enggak. Murai banyak yang bagus, cuman yang ada klik itu agak-agak susah kita cari.